Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama saya Om Asyu. Kali ini dalam video saya akan mencontohkan bagaimana cara untuk membuat pola dasar baju kemeja dengan menggunakan Adobe Photoshop. Baik, langsung saja. Pertama, kita klik file terlebih dahulu, kemudian klik new, kita akan membuat lembar kerjanya. Nah, di sini untuk lebarnya saya akan masukkan 20 dan untuk tingginya akan saya masukkan 60. Oke. Ups, kebalik ya, kayaknya lebarnya saya masukkan 40 saja, tingginya saya masukkan 20, satuannya gunakan cm teman-teman, kemudian klik OK. Hasilnya seperti ini. Berikutnya saya akan membuka gambar foto kemeja yang sudah saya foto. Berikutnya saya akan gunakan foto itu untuk pola dasarnya. Kita klik file, klik open. Nah, ini dia foto kemeja yang akan saya gunakan sebagai dasarnya. Kita klik move tool. Nah, kalau teman-teman di sini toolsnya ada sedikit, misalkan yang bergaris satu seperti ini tuh. Kalau pengen diperlebar, karena kan di sini ada beberapa yang tidak muncul ya, teman-teman bisa klik pada bagian tanda panahnya ini supaya toolsnya bisa muncul semua. Berikutnya juga teman-teman silahkan klik Windows dan beri tanda checklist pada layer dan history kalau teman-teman untuk menyamakan settingannya. Oke, pertama kita klik Move Tool, kemudian kita pindahkan gambar baju ini ke lembar kerja yang sudah kita buat. Kita klik, tahan, geser, arahkan ke lembar kerja, dan lepaskan seperti ini. Oke, ini kan posisinya masih terlalu besar ya, kita akan mengecilkannya. Teman-teman silahkan pencet CTRL plus T secara bersamaan. CTRL plus T. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian atur posisinya. Ups, nampaknya tadi terlalu. Nah, seperti ini. Oke. Kita perlu geser sedikit lagi. Kalau sudah pas, teman-teman silahkan klik move toolnya, kemudian klik apply seperti ini. Teman-teman juga bisa menggunakan tombol arah yang ada di keyboard untuk menggerakkan gambar bajunya. Oke, berikutnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, klik Windows, klik layar untuk memunculkan menu layar. Nah, seperti ini sudah muncul nih punya saya properties layarnya. Teman-teman klik pada bagian create a new layer, ini simbolnya create a new layer. Seperti ini, muncul layer 2. Teman-teman kemudian berikutnya kita akan mencoba settingan brush. Teman-teman klik pada menu brush. Nah, silakan klik pada bagian yang atas ini, tanda panahnya diklik untuk mengatur besar kecilnya size. Hardness-nya dibuat 100% ya. 100% dan size-nya misalkan seperti ini. Nah, ini kegedean. Kita akan membuat garis seperti garis pensil. Jadi ini salah nih. Kita klik lagi, kita kecilkan. Saya akan masukkan 3 saja. 3, oke. Nah, oke, sudah pas seperti gambar pensil nih. Seperti coretan pensil. Kita hapus bagian ini. Caranya kita gunakan klik Windows, klik history saja. Nah, ini historinya. Ini kan ada 2 coretan ya, dan posisi birunya ada di paling bawah. Teman-teman perhatikan, kalau kita klik pada bagian atasnya, nah maka coretan yang tadi akan hilang. Kita klik lagi, nah maka coretannya juga akan hilang. Kalau sudah pada bagian yang diinginkan, teman-teman langsung close saja, tidak apa-apa. Kita bisa memunculkannya lagi nanti. Berikutnya yang kita akan gunakan adalah Pen Tools. Pada bagian Pen Tools, teman-teman klik kanan, pilih Pen Tools. Oke, kalau memang pengen perlu diperbesar, boleh diperbesar. Kita klik zoom-nya, klik simbol zoom, klik. Kita akan perbesar. Oke, seperti ini. Oke. Nampaknya perlu diperkecil sedikit lagi deh. Kita klik layer 1, karena layer 1 ini gambar baju ya. CTRL plus T.
Saya akan memperkecilnya sedikit. Ups, nampaknya bisa digeser ke atas nih. Oke. Kita perkecil sedikit saja. Oke, kita klik move tool lagi dan apply. Kita akan geser. Nah, dengan begini kan bisa kelihatan semua seluruhnya. Oke, baik, kita kembali ke Pen Tools, klik kanan, pilih Pen Tools, teman-teman silahkan taruh pointernya di bagian yang teman-teman ingin buat. Ups, jangan lupa kita kembalikan ke layer 2 ya. Tadi kita sudah mengklik layer 1 karena saya pengen menggerakkan gambar baju, jadi saya klik layer 1. Kita posisikan birunya pada layer 2. Seperti ini. Kita klik Pen Tools-nya seperti tadi. Kita klik di sini. Saya akan klik pada bagian ini, klik lagi, klik lagi, klik. Saya akan posisikan di sini saja nih, klik. Oke, tidak apa-apa, lebih juga. Nanti kita bisa mengeditnya bersama. Klik. Oke, terus pada bagian pojokan-pojokannya. Dan kembali ke awal. Klik. Nah, seperti ini. Berikutnya yang akan saya beritahukan adalah kita kembali ke Pen Tools, klik kanan, pilih Add Anchor. Oke, kita akan menekuk garis yang sudah kita buat ini sesuai dengan pola baju yang ada. Kita klik pada bagian ini. Nah, kemudian klik tahan dan gerakan. Klik tahan dan gerakan. Nah, sehingga dia membentuk seperti pola bajunya. Kalau memang di sini rada cembung nih, kalau teman-teman perhatikan, bisa gunakan pointer yang ini, titik poin yang ini, klik tahan dan geser tekuk ke bawah. Nah, hasilnya maka akan menjadi seperti yang diinginkan. Nah, ini juga agak cembung nih kalau teman-teman perhatikan. Kalau pengen diperpendek, klik di sini, pendek. Seperti itu ya. Jadi silakan diatur. Berikutnya pada bagian ini, kita klik, kita akan sembungkan sedikit. Klik tahan dan sambungkan. Oke. Kita akan sambungkan sedikit di sini. Oke, sudah. Di sini nampaknya perlu dicekungkan sedikit nih. Klik, geser, tarik ke dalam sedikit. Yang ini juga klik, tarik ke dalam sedikit. Dan yang di sini kita klik, tarik ke dalam sedikit. Oke, kalau sudah, teman-teman klik kanan, pilih Stroke Pad, biarkan brush, kemudian klik OK. Maka kita akan mempunyai garis dasarnya. Ya, seperti itu. Kemudian kita klik kanan dan delete pad. Oke, kita sudah punya garis dasar untuk kemeja kita. Berikutnya yang akan kita lakukan, kita zoom out terlebih dahulu. Kita zoom out. Nah, kita klik Move Tool. Di sini posisi kita kan berada pada layer 2. Teman-teman, kita akan mengcopy layer 2-nya. Klik kanan, pilih duplicate layer. Masukkan belakang apa ya? Oh ya. Kita oke saja dulu deh. Kita oke. Nah, layer 2 ini kita double klik. Ketik belakang. Belakang. Karena kan biasanya desain baju itu ada dua posisi, depan dan belakang. Oke. Sekarang kita kembali ke layer 2. Kita double klik layer 2-nya. Masukkan depan. Dan enter. Nah, belakangnya mana? Kita klik lagi yang belakang. Kita itu sebenarnya sudah punya dua desain karena tadi sudah melakukan duplikat layer. Kita klik Move Tool, kemudian klik tahan dan geser. Klik tahan, geser. Nah, kita sudah punya dua desain baju kita nih yang akan kita gunakan untuk desain-desain berikutnya. Seperti ini ya. Oke. Kemudian berikutnya kita hanya tinggal memberikan beberapa ornamen. Oke, kita fokus lagi ke
bagian depan. Jangan lupa klik bagian depannya nih. Klik bagian depannya. Kita zoom lagi. Kembali ke bagian awal seperti ini. Kita klik lagi pen toolsnya. Klik kanan, pilih pen tools. Saya akan membuat kerahnya di sini. Kita klik di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan balikan ke titiknya. Seperti ini, oke. Kita klik kanan lagi. Pada pen toolsnya pilih add anchor. Kita akan menekuk pada bagian ini sedikit ke dalam. Klik, tahan, tekuk ke dalam sedikit. Biarkan. Klik, tahan. Ke dalam sedikit, oke. Kemudian kita klik kanan. Pilih stroke pad. Oke, dan kita hapus lagi. Klik kanan, delete pad. Oke, kita sudah punya apa nih? Nampaknya harusnya saya memberi garisnya di sini ya. Terjadi kesalahan saya. Saya akan coba klik Windows. Kita klik History untuk mengembalikan posisinya seperti tadi. Kita klik stroke pad. Nah, seperti ini. Kita ke ini lagi. Klik kanan, pilih Add Anchor, teman-teman. Nah, pada bagian ini kita juga bisa memindahkan. Klik, tahan, dan geser. Tahan, geser. Nah, seperti itu. Nampaknya ada kesalahan. Oke, kita kembali lagi. Back, 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 back. Oke. Nah, sekarang kita sudah ada posisi ini nih. Kita akan menarik garisnya nyampe ke sini. Atau teman-teman kalau mau silahkan dia buat lagi saja dari awal. Dihapus kemudian buat lagi dari awal, tidak apa-apa. Sama saja hasilnya. Klik kanan, saya akan pen tools. Saya akan menaruh titiknya di sini. Nah, jadi posisinya seperti ini harusnya tadi. Berada di titik ini. Kita akan gunakan add anchor lagi. Klik kanan, add anchor. Klik di sini, tarik. Oke, kita klik di sini dan tarik. Oke, kalau sudah, klik kanan, pilih stroke pad. Oke, dan klik kanan lagi, pilih delete pad. Oke, seperti ini hasilnya. Nah, kenapa Mas tidak mengikuti gambar baju yang ada? Ya, karena ini kita improve ya. Kita jangan 100% ngikutin gambar supaya posisinya benar-benar simetris. Seperti itu. Kita lakukan sekali lagi. Klik kanan, pen tools. Kita tarik di sini. Klik. Klik. Nah, oke. Lanjutkan saja deh, tidak apa-apa. Sini supaya langsung muncul nih. Oke. Kalau sudah, teman-teman silahkan kalau mau ditekuk boleh seperti tadi, pilih add anchor. Tekuk ke dalam sedikit. Ups, nampaknya saya salah mengklik. Harusnya bagian tengahnya yang saya gerakan. Kita klik di sini. Kita tarik ke tengah sedikit. Oke, kita klik kanan lagi. Pilih stroke pad. Dan oke. Kemudian kita hilangkan garisnya, klik kanan. Delete pad. Nah, kita sudah punya garis kerahnya. Berikutnya kita klik kanan lagi, pilih pen tools, kita tarik dari sini, klik dan tarik ke bawah, klik di sini dan tarik ke sini. Oke, kalau sudah kita klik kanan, stroke pad. Oke, klik kanan dan delete pad. Nah, kita sudah punya garis dasarnya nih. Teman-teman kalau pengen membuat beberapa garis ornamen yang seperti terlihat pada gambar boleh, silakan dibuat kantongnya. Tapi kalau memang tidak perlu, tidak apa-apa. Oke, historinya kita close dulu. Nah, seperti ini. Kita zoom out. Nah, kita sudah punya dua pola nih, depan dan belakang. Teman-teman klik pada bagian layer 1, karena layer 1 ini kan gambar bajunya ya.
Kita klik kanan, pilih delete. Kemudian yes. Nah, kita sudah punya pola dasar untuk baju kemeja kita. Kalau teman-teman pengen menghapus ininya, silahkan tadi tidak perlu pada bagian ini, tidak perlu diberi ya. Bagian tengah saja kalau mau. Tapi kalau pengen lebih unik lagi atau seperti apa ya, desain dengan kreatif teman-teman sendiri, tidak apa-apa, silahkan diedit lagi. Oke, kita akan fokus ke bagian belakang. Kita klik pada belakang. Nah, kita zoom lagi. Oke, di sini saya akan klik pen tools lagi. Klik kanan, pen tools, saya akan klik di sini dan di sini. Oke. Kita klik kanan, add anchor. Klik dan tarik. Ups. Salah saya. Saya taruh di tengahnya, tarik. Klik kanan, stroke pad. Klik kanan dan delete. Oke, kita zoom out. Ya, secara garis besar kita sudah membuat desain dasar dari kemeja. Nanti berikutnya tentu saja teman-teman bisa mengeksplor, membuat desain ini lebih bagus lagi. Silahkan diberikan beberapa ornamen, kantong, ataupun garis dan yang lainnya, sehingga bisa digunakan untuk kelanjutan desainnya. Kita akan save terlebih dahulu sebagai Photoshop. Klik file, klik save as. Saya akan biarkan ininya. Saya tinggal rubah namanya menjadi kemeja oblong ya. Karena memang masih polos, maksudnya oblong itu, kemeja polos. Kita save dan kita save sekali lagi sebagai JPG, sebagai image. Klik save as. Kita klik pada bagian formatnya, pilih JPG. Dan biarkan namanya. Oke, kita klik save. Kalau teman-teman pengen memperbaiki kualitasnya, boleh silahkan ditarik ini, tarik ke bagian kanan sehingga kualitasnya menjadi maksimum. Kita klik OK. Sehingga nanti kalau kita buka file mode-nya kita, saya akan coba cari. Nah, ini dia kemeja. Baik, itu dia bagaimana cara membuat sebuah desain dasar kemeja dengan menggunakan Adobe Photoshop. Teman-teman bisa melakukannya dengan Photoshop, bukan cuma Illustrator ataupun Corel Draw, karena memang biasanya aplikasi itu yang biasa orang pakai. Tapi kalau teman-teman mau belajar Photoshop, silahkan. Photoshop juga bisa digunakan untuk desain. Itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum.